Aturan saya. Ya boleh kan. Sering sama resonan nggak resonan kalau Anti apa? untuk traffic virusnya. Bisa, Ya kan? bisa. Jadi kamu bisa. Jadi tadi kan masukin apa? Masukin channel 2 dengan program apa? Kamu cek satu-satu. Channel 2 sendiri, waktu kamu nyalain pakai nomor 6, ya kamu ambil apa? Langsung dicocokin aja kan dia lewat map. Tempelin mapnya di badannya dia, terus lihat di frekuensi tubuhnya dia. Resonan atau tidak resonan? Resonan, kasih. Tidak resonan, di stop. Terus dikasih. Gampang ngeceknya. Kalau ngeceknya susah karena itu di kom kita kan masih pakai channel 2-nya lewat map. Ya, mapnya nempel di badannya dia. Terus kita periksa seperti biasa. Terus ada alat baru apa yang buat ngecek main pelaku namanya lupa. Oh, kalau kan Jangan lah ya, kayaknya itu terlalu mahal. itu kan Hanya untuk meriksa doang ya. Pakai cara sederhana aja. Kita pakai yang apa yang kita punya, ya. Sambil orangnya sandaran atau kalau enggak yang mapnya coba pegang ini. Kamu cocokin kayak biasa. Pakai sensor. Resonan kasih, ya. Pakai 6. Kalau mau lebih pasti lagi, ya langsung ke channel 1 jalan, channel 2 jalan, cocokin, cocok atau enggak. Kadang-kadang satu-satu cocok, kalau digabung kombinasi enggak cocok. Ya, dicocokinnya caranya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ini udah mulai sedikit ngerepet-ngerepet terapi. Nah, kita lanjutin ini, toksik. Nah ini udah saya mulai seneng banget nih bidang yang ini nih. Pertama mengenai metilasi. Ini kenapa metil ini penting? Berarti ingat nggak masalah yang diomongin metil B12, metilasi B12 yang diomongin itu. Masalah oksidatif stres, masalah glutathione, masalah heavy metal. Nah, inilah semua yang kita urusin ini nanti bontot-bontotnya ini mengganggu sistem detoksifikasi tubuh. Jadi kenapa tubuh kita sakit? Karena tubuh kita terlalu stres, overload terhadap yang namanya toksin. Nah ini toksinnya harus beresin ya. Ini prosesnya yang terjadi ya, metilasi, sulfurasi ya. Nah ini loh yang mengganggu kita, radiasi, polusi ya. Macam-macam, heavy metal, pestisida, ini ikut mengganggu kita. Kedua, kalau kita kelompokkan yang sehari-hari di rumah, kita masih pakai cleaning produk, food, aditif dan macam-macam, toksik, patogen, ada parasit, ada bakteri yang ikut kemakan juga, ada ikut terhirup. Ini masalah semua buat kita. Nah, caranya menetralkan gimana? Nah, inilah proses yang terjadi di dalam tubuh. Toksin, kenapa jadi penyakit kronik? Ini proses kita sudah jelaskan. Toksin masuk karena mucosal defense-nya jelek, mengganggu permeabilitas dari usus. Toksin masuk dalam sistem sistemik, mengganggu sistem imun, menjadi penyakit kronik. Toksin karena adanya malabsorpsi, nutrien defisiensi, sehingga dia tidak bisa membentuk zat-zat untuk melawan, jadi penyakit kronik. Apa aja yang menjadikan kalau proses detox ini gagal, penyakitnya apa aja yang bisa terjadi? Penyakit di gastrointestinal, alergi, penyakit imun sistem, sama penyakit infeksi yang bisa terjadi kalau ada gangguan di sistem detox. Nah, sistem detox kita ngomong ini salah satu contohnya yang paling gampang yang ada di hati. Hati itu dikenal sebagai organ terbesar yang mempunyai fungsi selain untuk memproduksi beberapa barang, dia yang paling penting adalah untuk proses detoksifikasi. Ya. Di sini dikasih contoh mengenai racun yang larut di dalam lemak. Cara melakukannya apa? Nah ini ya, proses yang terjadi tunjuknya. Nah ini oksidasi, reduksi, hidrolisis, hidrasi, dehalogenasi untuk masuk ke fase 2 untuk menjadi ke toksin yang larut dalam air supaya bisa dibuang ya. Nah untuk menjalankan fase 1 ini apa saja yang dibutuhkan? Kadang-kadang apa ya suplementasi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sistem detoksifikasi ini? Ini vitamin B2, B3, B6, B12. Mulai nyambung kan? Kenapa tadi saya kasih pasien saya biologi? Mulai ketangkut kan intinya. Ini saya ingin membuat prosesnya terjadi, termasuk proses detoxnya dia berjalan dengan baik. Folik acid, glutathione, flavonoid ini yang dibutuhkan sama dia untuk melewati fase 1. Di fase 2 ini terjadi yang namanya proses sulfasin ya.
Glutation, asetilasi, amino asid, metilasi, ini prosesnya di sini semua. Jangan ngomong yang ini ya deh, kita lihat yang ini loh. Yang paling gampang kita lakukan sesuatu apa? Ini metionin. Kita punya kan intensitas cysteine, kita punya kan magnesium. Magnesium kita masuknya di osteocare, ya bareng sama kalsium sama vitamin B3. Glutation, ya, vitamin B5, B12, vitamin C, glisin, taurin, dokumen pakai taurin ya, luar biasa. Glutamin, folik acid, kolin. Nah inilah nutrien-nutrien yang dibutuhkan untuk jalannya suatu proses minimal ya, proses detox yang ada di dalam hati, supaya racunnya bisa dibuang lewat urin, lewat saluran empedu, lewat kotoran. Ini proses sederhana. Jadi, oh gunanya suplementasi itu ternyata di sini. Jika kadang-kadang, wah janganlah suplemen nggak ada gunanya. Oh makan suplemen terlalu banyak. Nah ini kalau kita ngomong. Selain gangguan yang ada di sana, nah, nutrien-nutrien inilah yang dibutuhkan untuk jalannya suatu proses detox. Lanjut. Nah, ini dua proses tadi yang metilasi, sulfasi gunanya di sana. Nah ini yang sering terganggu. Dia butuh suplemen dari raw material ya, yang dibutuhkan. Nah saya dapat cerita menarik sekali. Ini loh dok, anakku ini suka ngorek-ngorek di upper, terus dimakan. Serat-seratnya dimakan. Oh ternyata setelah saya baca buku, ternyata itu adalah tanda-tanda mereka itu kekurangan fiber, kekurangan serat, sehingga dia ngambil seratnya dari situ. Jadi tubuh secara tidak disadari akan mencari terapinya sendiri. Nah karena yang didapat fibernya dari diaper, ya dia ngambil diaper itu, dimakan diapernya itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita ketemu suatu cerita atau apa, coba kita berpikirnya lebih dalam, lebih kreatif. Apa ya sebetulnya yang dibutuhkan sama pasien ini? Karena dia mencari obatnya. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan. Instingnya yang jalan itu insting hewani. Jadi kayak hewan mencari obatnya sendiri. Jadi dia butuh ini, dia cari sendiri, ini cari sendiri. Jadi kita tinggal nyocokin, apa yang dibuatnya? Kenapa? Kok dia tiba-tiba kepinginnya yang ini, kok kepinginnya yang itu. Nah kalau di bioresonansi, kadang-kadang kita hubungannya sama terapi warna. Kenapa kalau kita gondrong, kok pakai blau warna biru? Ada efek terapinya enggak? Enggak, itu enggak ada efek terapi macam-macam, tapi hubungannya sama warna. Ini adalah warna cakra, ya, cakra ke-5, warnanya itu biru. Jadi kita ingin memperkuat warna cakra kita sehingga frekuensi dari cakra tadi akan membunuh virus tadi, ya, virus gondrong. Ada orang-orang tertentu, aku sukanya milih pakai warna baju ini, baju itu, baju ini. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan warna itu untuk terapi. Ya. Kecuali hari ini saya memilih baju merah karena terpaksa, dipaksa sama panitia dan boleh pakai baju lengan pendek. Nah, makanya terbatik. Ini bukan karena tubuh saya butuh warna merah, ya. Saya butuhnya warna hitam. Oke, metilasi. Metilasi ini hubungan pentingnya sama apa? Folic acid pathway, ya, jalur B6, B12 yang dibutuhkan untuk pembentukan neurotransmitter. Balik lagi ke otak. Kalau kita ngomong ini, jadi kalau proses detoksifikasi gagal, kira-kira proses yang di otak jadi nggak? Gagal juga. Ini kan kayak buah si malakama. Kita mau ngomong dari mana dulu, nggak tahu jumpa kali. Yang kita terima jadi sudah seperti ini. Nah, kita coba ngomong. Folik acid penting, B6 penting, B12 penting untuk proses apa? Membentuk salah satunya transmitter, neurotransmitter. Nah ini. Nah gunanya apa? Terjadinya di mana proses metilasi ini? Nomor 1 untuk detox. Kemudian untuk membuat DNA, untuk membuat RNA. Kalau udah ngomong DNA, RNA jangan hubungannya sama genetik lagi. Ini kan kita mulai, nah ini kan diperbaiki. Ngomong masalah sel, neurotransmitter. Yang metilasi ini juga kalau udah ngomong masalah di neurotransmitter atau di gen tadi, ini yang menyebabkan kayak saklarnya. Proses ini jalan atau proses ini dimatikan. Neurotransmitter proses ini. Kalau kita ngomong di metilasi. Nah inilah gambar metilasi yang lengkap. Mantap lihatnya. Nah, dan saya mau tunjukkan satu, bukan saya sakit enggak, saya mau tunjukkan ini loh. Jadi kalau kita ngomong kita perlu serotonin, barangnya ada di sini. Dok, anakku kok sama yang namanya coklat,
yang sama namanya telur itu pokoknya geragas banget, semua dibutuhkan. Nah, kalau kita ngomong sama tadi insting tadi, nah, instingnya gimana? Ini loh, telur sama coklat itu mengandung triptofan. Tubuh anakmu membutuhkan ini untuk membentuk apa? 5-HT. 5-HT tadi kita juga lihat 5-HTP tadi ini bahan baku untuk pembentukan petunjuknya. Petunjuk. Untuk pembentukan apa? Untuk pembentukan serotonin. Nah, ya. Nah, prosesnya ini apa? Nah, nanti kalau gangguan kita ngomong dulu dari mana nanti? 5-HT dibutuhkan, folik acid dibutuhkan untuk proses menjadi ini. Terus untuk jadi dopamin digunakan untuk apa? Untuk fokus, untuk konsentrasi supaya mudah belajar. Ini butuh apa? P5P. P5P itu bahasanya vitamin B berapa ya? B6, P5P. Ya, ini. Kemudian untuk proses ini butuh apa? Butuh tembaga. Nah, tembaga masih butuh magnesium. Nah, ya toh. Butuh sulfat. Tuh, apalagi ini P5P dibutuhkan di sini proses ini. Jadi sistein supaya jadi taurin butuh kofaktor yang namanya P5P. Ya. Magnesium dipakai di sini. B12 dibutuhkan di siklus yang ini. Ya kan? DMG dibutuhkan di siklus yang ini. TMG di siklus yang ini. ZN zinc di proses yang sini butuh. Ini magnesium lagi, ya kan? DPP4 ini ada di sini, dibutuhkannya di sini. Xanthin di sini, ini antioksidan. Glutathione di sini, butuh magnesium. Glutamic acid ada di sini. P5P, P5P. Nah sekarang apa yang tak garis bawah di atas tadi? Ini suplemen yang butuh B12 metil, ini B6, ini B ini. Kalau kita lihat kita bedah nih, ini kebutuhannya di sini. Kenapa perlu magnesium? Kenapa perlu zinc? Kenapa perlu? Ya ini proses. Kalau satu terganggu ya proses ini hilang. Ada. Kalau di P5P banyak di mana-mana. Prosesnya hilang semua ini. Hilang semua, ada semua. Ya ini gambar prosesnya. Versi ringkas. Ini versi ringkasnya kayak gini. Nah ini kalau ringkas gambar yang tadi ribet itu, jadi kayak gini gambarnya. Ya. Dimetilasi, metionin, ini ada proses homosistein perlu B6 untuk jadi glutathione. Gunanya glutathione untuk apa? Aku gak mau cek oleh pagi nih. Antioksidan sebagai untuk mengatasi oksidatif stres. Ya. Hampir semua proses di tubuh kita dari kepala sampai kaki buntut-buntutnya cuma satu ngomongin oksidatif stres. Ini metil B12 gunanya di siklus yang ini. Ya. Ini serotonin, dopamin siklusnya yang itu. Gambar yang sering berkali ini gambarnya menjadi segini doang. Nggak kelihatan magnesium, zinc-nya nggak kelihatan semua. Metil B12, B6, nah, serotonin, dopamin. Ini kita pakai. Ya, ini kita pakai dalam terapi kita pakai. Ya. Kita pakai masuk channel 2. Oke, kita lanjut. Ini udah ngomong tingkat sel. Ya. Tingkat sel, kita ngomong kromosom. Kromosom itu terdiri dari DNA. DNA itu deoksinukleik asid, terdiri dari 2 sisi. Ternyata kalau kita lihat dari urut-urutannya DNA itu adalah susunan dari asam amino. Asam amino di tubuh kita dikenal jadi 2 macam, yaitu asam amino non esensial yang bisa dibuat oleh tubuh dan asam amino esensial yang didapat dari luar tubuh. Nah, disinilah hipotesa saya mulai keluar. Kalau seandainya urut-urutan, kenapa kok mereka salah? Mungkin itu tadi neurotransmitternya salah, ngasih informasi sehingga yang nempel di sini salah, atau karena bahan bakunya yang mengandung mungkin bahan bakunya tidak ada, dia kekurangan asam amino tertentu, sehingga daripada rumahnya kosong dia ngambil asal isi aja. Nah asal isi kan berarti dampaknya makin besar karena salah kan dia, informasinya salah. Inilah mungkin yang disebut sebagai kelainan atau cacat genetik. Nah, bisa nggak kalau seandainya susunannya tadi kita perbaiki, kita benahi, dia bisa berubah jadi normal? Itu dari hipotesis yang mau saya kerjakan di minggu depan. Ya, ini. Nah kalau dari ngomong tadi proses yang di atas tadi ini prosesnya gambarnya tadi itu loh, yang gambarnya banyak seperti ini ya sampai keluar nanti ke DNA protein. Nah kalau udah ngomong DNA itu yang metilasi itu ada di sini.
yang menentukan salah satu proses jadinya apa, susunannya bisa benar atau bisa salah. Nah, di sini yang namanya gen. Nah, kalau mungkin kan itu berarti hubungannya sama genetik lagi. Jangan-jangan pusat urutannya salah nih. Tirosin jadi apa? Kalau seperti ini jadi apa? Kalau ini berubah salah satu unsur jadi apa? Mungkin yang salah di sini nih. Nah, bagaimana caranya kita mengoreksi di tingkat yang seperti ini? Lagi-lagi dengan ASIRA kita bisa tahu dari seluruh asam amino itu, asam amino apa yang dia defisiensi. Barangkali dengan kita perbaiki asam aminonya selama ini kan sudah dikasih dalam bentuk powder, dalam bentuk suplementasi. Apakah benar bisa bermanfaat? Itu baru pertanyaan. Nah, yang saya tadi berdiskusi, tadi saya ingin minta pendapat tadi dari beberapa teman-teman yang lain. Salah dari Pak Tes tadi tanya, bisa nggak Pak kalau saya punya informasi yang benar? Informasi yang benar saya nggak punya, Pak template, Pak gandengin sama informasi tubuh pasien, terus tak kasih bahan bakunya. Dia nyari sendiri, yang mana dibutuhkan dicari. Ya harus dicoba. Kan ini baru teori, baru hipotesa. Kalau ini bisa, nah, kayaknya hampir semuanya itu bisa diatasi. Kayaknya kalau secara genetik dari asam amino, mudah-mudahan berhasil. Salah satunya ya disupport dari BioE Indonesia, saya dikasih asam amino dari Buduman ya, untuk uji coba. Terima kasih Bu Lida. Nah, itu sudah cerita yang tentang genetik, tentang toksikologi. Ini lagi-lagi mengenai glutathione tadi dulu, ya, yang menyebabkan free radikal, oksidatif stres, menyebabkan toksinnya banyak itu apa? Poor diet, infeksi, radiasi, stres, obat-obatan, aging, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan glutathione atau antioksidan tadi. Jadi kalau kita ngomong ini penting banget ya kita ngomongin mengenai radikal bebas. Lanjut, kalau dibuat kesimpulan, nah ini udah lebih lega ini kesimpulan. Jadi semua tadi kita bahas masalah sistem imun, masalah detox, metabolik, ya, termasuk digestif tadi sangat berpengaruh ya pada susunan saraf, khususnya pada masalah otak yang tadi kita jelaskan. Jadi walaupun tadi kita awalnya bahasnya itu dari awalnya kita mulai dari otak, ternyata setelah sampai belakang kita muter balik lagi kembali ke otak. Ya. Jadi waktu gambarnya kita susunin, ya, ini lagi lingkarannya kayak gini, lingkaran setan ya kita bilang. Ini vaksin ada di sini, ya. Apa hubungannya sama ini, merkuri ada apa ini, ya, semua infeksi di mana ini, di mana semua ada. Jadi tergantung kita mau dari sisi mana kita atasi. Ya. Nah kalau kita di Bicom kita lebih simple, ya, dalam artian apa? Kita bisa main di beberapa coupling sekaligus. Sambil menerin otak kita bisa menerin perut, sambil menerin perut kita bisa ngasih neurotransmitter, bisa menerin nutrisi. Nah, kita mainnya di banyak tempat dengan harapan dengan terapi yang seperti ini kita bisa lebih cepat, ya, lebih cepat membuat mereka pulih. Ya. Ini Bu menjawab pertanyaan Ibu yang tadi. Jadi ini khususnya untuk terapis atau orang tua. Kadang-kadang mereka nanya, iya ya kalau saya memutuskan periksa biomedis, misalnya orang-orang biomedis yang saya kenal di sini ya, Dr. Meli, Dr. Rina, Dr. Rudi Sukadi yang menjalankan biomedis. Mereka kadang-kadang sudah mengajukan permintaan pemeriksaan lab. Ya. Tolong dilakukan pemeriksaan lab seperti ini, full immunological test alergi, sampai kalau perlu kecil-kecilnya alerginya terhadap apa dulu. Tolong dicek rambut, dicek kencingnya, dicek darah, kalau perlu dicek kotorannya. Untuk apa? Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi kalau toksik itu kita mental bisa lihat dari rambut, kencing, dan darah. Alergi kita bisa melihat dari sini. Kira-kira nyambung nggak permintaan yang mereka minta tadi dengan apa yang mau ditangani? Nyambung kan? Sudah tahu ceritanya. Jadi nggak curiga lagi kan kalau pemeriksaannya mahal. Mahal tuh pemeriksaan itu ya. Kadang-kadang mereka minta tambahan stool tadi. Nah, yuk, ini perlu nggak ada pemeriksaan stool tadi? Ya kalau kita ingin tahu ada yang mau dicari ya perlu, silakan. Urinary organic OAT ini. Terus gangguan tidur, EEG, MRI, CT scan. Mungkin ada gangguan tadi dok di anatominya, saya ingin lihat. Boleh nggak di CT scan?
tiroidnya fragilis itu ya genetik ya. Terus levernya gimana, fungsi detoknya seperti apa. Ada lagi yang umum ini dok, periksa darah lengkap, kimia lengkap untuk melihat apa, ini loh yang mau dilihat. Secara umum kesehatannya apa. Ketika saya ngobrol sebentar sama Ibu Agustin, anak saya secara umum tidak darah hasilnya lebih bagus dari dia, kok kelihatannya anak saya lebih parah ya. Karena kita nggak boleh lihat satu sisi, ada sisi-sisi yang lain yang harus kita lihat ya sebagai satu kesatuan. Ya, vitamin mineral dilihat dari mana, fungsi hatinya dari mana. Kalau mau meriksa ini apa sebenarnya yang diperiksa, yang mau dilihat itu apa? Oh, proses ventilasi, apa yang dibutuhkan supaya dia bisa ngasih suplemen yang tepat. Nah kalau meriksa ini gunanya untuk apa? Oh, untuk melihat B12 ya. Food allergy, nah ini bisa diidentifikasi. Caranya apa? Bisa intradermal testing, bisa food eliminasi challenge, atau bisa pusat darah. Sorry, yang punya BOE belum tak masukin karena nanti promosi enggak. BOE punya metode sendiri, nanti ada di sesi 2 ya, kita caranya meriksanya beda. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh dokter-dokter di luar sana ya. Kadang-kadang ingin melihat bagaimana status kesehatan dari usus, ya, ini yang dilakukan pemeriksaan ya. Ya saya cuma untuk lihat kamu likigat atau enggak gitu. Jadi cuma ingin tahu jawabannya gitu aja, likigat atau enggak. Ini yang dites ya. Kemudian ini kalau perlu tambahan lagi flora dan fauna. Nah, ini flora dan fauna yang dilihat di sini. Yang pemeriksaan seperti ini yang diminta. Di pemeriksaan stool tadi nggak cuma kandida, kita ingin lihat bakterinya bagaimana. Ya, bakteri baik, bakteri yang dianggap tidak baik, patogenik bakterinya bagaimana dari sini. Selanjutnya ini pemeriksaan peptide. Kayaknya yang ini udah dikerjain sama Pak Sam semua. Tadi udah lihat segepok gitu ya. Nah ya, ini untuk melihat ekspresi gluten sama kasein, cuma untuk membuktikan aja ada atau enggak gitu. Nah, terus pertanyaan kalau ada mau diapain, kalau enggak mau diapain. Tapi menurut saya kan tetap dikerjain ya. Ya ini dari kerjain semua. Ya. Ini OAT tadi pemeriksaannya untuk melihat apa yeast dan bakteri, candida, clostridium overgrowth. Aku nggak tahu lagi nih kalau semua dijalankan kayak tadi kurang lebih berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Ya. Kadang-kadang kalau tanya pasien ngeri. Ya. Lihat harganya, bukan lihat mendengar aja ngeri ya, harganya itu ngeri. Ada yang cuma tes alergi doang itu udah paling murah 2,5 juta, ada yang 4 juta. Terus kalau udah pemeriksaan lengkap tuh kayak kemarin ada orang yang disuruh periksa lengkap tuh akhirnya ke tempat saya ngomong, dok bisa 25 juta dok. Ya bingung, nah, terus mau diapain? Memang tujuannya tadi sebenarnya bagus, cuma ada nggak metode lain yang bisa memberikan gambaran yang sama. Nah, ASIRA ini suatu metode CEDS, Computerized Electrodermal Screening. Jadi model yang dipakai persis seperti EAV, elektronik elektroakupunktur, ya, berdasar protokol. Semua diukur ya, oleh ASIRA. Dan panel yang diperiksa itu banyak, kecepatannya dia tinggi, persis mirip kayak USG. Dia mengirimkan sinyal ke dalam tubuh pasien. Dikirim sinyalnya, kemudian berdasarkan database yang ada di mesin dicocokin, ini loh batas ukuran saya itu antara sekian sampai sekian berdasarkan teori kedokteran. Kemudian punyamu diukur jadi berapa. Nah kalau begitu datanya kita berbeda dengan sini, ini diukur dipindah ke ASIRA untuk kita baca. Kemudian dia sekaligus mencari apa yang bisa menetralkan gangguan ini, barang apa yang bisa menetralkan. Ini yang dikerjakan oleh ASIRA ya. Karena dikerjakan dengan komputer kecepatannya tinggi, ya cepat. ASIRA adalah metode yang kita pakai untuk membantu screening ya. Apa aja yang kita periksa dengan ASIRA nanti ada di sesi 3. Itu pun kalau kita masih keburu belum digusur ya, karena ini jamurnya banyak ya. Belum digusur ya kita lanjutin di sesi 3. Kalau ya yang diperiksa yang tadi itu panel-panel yang tadi itu kita periksa, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kita nggak pakai rambut, nggak pakai darah, nggak pakai kulit, nggak pakai kotoran ya. Cukup elektrode ini dipegang atau ditempelkan ke kulit. Kalau ini kan namanya elektrode dermal ya. Dermal berarti nempel di kulit ya. Selanjutnya, tidak semua hasil tes itu positif pada seluruh kasus autis karena berbeda-beda, kan masing-masing anak berbeda ya. Dan tujuan tes ini, apapun tesnya, tes maupun medical test laboratorium yang tadi di atas yang biasa dilakukan maupun pakai ASIRA,
Tujuannya itu untuk membantu terapis membuat guidance protokol terapi. Ya. Ini hanya untuk membantu saja. Next. Nah, tujuan kita apa? Otak ini posisi kayak handphone yang sekarang ada di sini. Kita terima sinyal atau enggak? Nah, ini tergantung di sini. Nah, sinyal tadi kan kita tahu di otak itu sinyal dalam bentuk apa? Sinyal listrik. Ya. Nah, sinyal itu bisa diganggu nggak sama yang lain? Bisa. Nanti penjelasannya ada di sesi 2. Bagaimana cara mengganggunya? Ya. Nah, yang kita harapkan ini tetap fokus seperti ini. Ya. Jangan yang seperti ini, anaknya jadi gak fokus, kadang terima, kadang enggak, kadang suaranya gemeresak, kadang apa. Nah ini. Nah ini diakibatkan karena apa? Ini loh. Poor bandwidth ini kadang-kadang karena makanannya nggak bervariasi, ada alergi, ada racun, ada infeksi. Nah sebaiknya yang bagus kalau ini semua kita atasin. Nah ini yang sedang kita kerjakan. Intinya satu, kita menurunkan stresor. Total body load-nya kita turunkan sehingga imun sistemnya dia mampu untuk mengobati dirinya sendiri healing proses. Jadi di autism yang kita lihat, jadi ini sebetulnya adalah penyakit lingkungan. Jadi bukan penyakit gangguan jiwa, tapi penyakit lingkungan. Lingkungannya yang ganggu. Ya, yang dikatakan ada genetik komponen. Kalau kita jelaskan tadi, justru genetiknya terganggunya sama lingkungan semua kan, yang mengganggu genetik tadi. Ya, yang kedua, ini sebetulnya benar tadi penulis ini memang gangguannya lebih banyak ke metabolik, gangguan urusannya urusan di perut. Ya. Jadi bukan cuma masalah pengembangan atau tadi itu gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, gangguan perilaku, bukan, itu adalah dampak gejala yang timbul. Jadi kayak orang alergi seafood, bengkaknya itu cuma gejalanya aja, bukan yang utama. Ya. Ini bisa diobati. Tapi kok tapi dok? Ya, kita harus berjuang. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh semuanya. Ya. Terutama kalau saya di sini dengan berbicara berbagi begini, saya ingin mendapatkan informasi. Ya, tadi banyak informasi masukan dari Bu Lili, Pak Sam, Bu Linda. Buat saya belajar. Oh, nggak mungkin kok satu orang menguasai semua ini dengan baik. Ya. Hidup terlalu singkat untuk membahas semua ini. Ya. Kita harus berbagi untuk mengakselerasi. Nah ini buku yang saya baca, ya, yang saya pelajari dari awal, ya, ini yang bisa membantu apa sih medical treatment, biomedical treatment itu apa? Ini menceritakan tentang seorang nenek yang mengobati cucunya sendiri. Ya. Ini juga buku yang memberikan informasi riset kemudian dari anaknya dengan cara-cara itu tadi dia menjelaskan misterinya di mana, penyelesaiannya di mana. Ini juga menunjukkan tentang kelainan secara biomedis. Ya. Ini yang paling sederhana deh. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, itu loh harus ini. Ya. Ini yang menyakiti nanti kalimat-kalimat yang kuning ini doang. Mau baca jadi nggak enak. Oh, aku dianggap kami. Gitu. Tapi nggak, paling praktis bahasanya paling simpel, paling sederhana. Tapi dia nggak bahas dalam ya. Semua superficial, ya. Semua superficial. Ya. Sangat superficial. Ini alamat saya sama Dr. Sita, jadi yang mengerjakan terapi biomedis anak-anak Afrika di Arab ini saya dengan Dr. Sita. Ya. Kenapa nama saya lebih duluan? Karena saya yang presentasi. Dengan sudah saya lebih duluan. Enggak, bukan alasan itu, karena saya yang ngecek itu. Terima kasih, itu gambar mesin Pico. Sesi pertama sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Karena waktu mepet, dokter Alia sudah melampaui. Kita istirahat cut setengah jam aja pulang. Kemudian nanti sesi berikutnya saya tawarkan ke dokter Ali apa mau sesi 3 dulu, baru sesi 2 atau sesi 2 dulu tapi dibahas setengah jam aja dok. Kalau enggak nanti yang telepon ketinggalan kita. Mestinya nginep. Ya sudah, kita break dulu deh. Nanti kan sudah siap dulu. Saya siapkan. Saya mungkin akan ngomong sesi kalau lihat kayak gini kita bakal undang lagi sama Bu Linda. Jadi Bu Linda kayaknya gak bakal undang kita ngocek.
Cirebon mesti yang nginep ya. Mana orang Cirebon? Kamu kok gak nginep? Berani-beraninya. Kita disuruh nginep, Kita suruh nginep.